Halo guys, welcome back again with podcast Gilang Adrian. Dan saat ini gua udah ada nama podcastnya, gua udah ngomong sama Tian. Sekarang kita udah punya nama podcastnya, yaitu adalah Island Podcast. Island Podcast, dan Island Podcast. Oke, hari ini Tian gak hadir karena ya dia ada kesibukan lah, mungkin lagi bucin atau semacamnya, gue nggak tahu. Mungkin dia juga nanti bakalan ngedenger episode ini. Mungkin sedang berproses. Tai anjing. Oke, sekarang gue lagi sama temen gue di kantor, temen dekat gue, namanya adalah Andri Sanali. Kenalin dulu, nama gue ini Gilang Adrian. Gua Andri Sanali. Nah, itu adalah suara Andri Sanali. Kalau yang mau lukit-lukit dulu IG-nya kayak gimana? Iya, di @Andri Sanali. Oke, mau lukit-lukit gue ada di @glngdrn, dan kalau mau lukit-lukit soal Tian ada di @tian_usman. Oke, Nindri. Kita kayaknya gue punya sedikit, gue pengen bahas tentang kurang nongkrong, kurang pendidikan. Ini gimana sih maksudnya? Oke, kalau bahas tentang pergaulan dan pendidikan ya, ini jatuhnya seperti itu ya. Kurang lebihnya ya. Oke lah. Kalau menurut gue sebenarnya berpengaruh juga ke tongkrongan. Ketika Oke. lo ya katakanlah berpendidikan, itu akan berpengaruh ke tongkrongan lo. Maksud lu? Kalau lu kurang pendidikan, lu tuh pasti ngomongnya ngasal di tongkrongan, dan lu bakal punya berpikiran banyak yang negatif ketika lu nongkrong nih. Gimana ya, nggak punya berpikir positif kalau menurut gua. Jadi maksud lu pendidikan ini tuh bukan cuman secara formal ya, tapi Betul, informal, kayak lu di betul. pasar kah, atau lu ngamen, lu bisa nge-treat orang lebih baik daripada Iya, orang yang berpendidikan mungkin malah. Betul. Iya sih, gue setuju. Akhlak berpengaruh cuy. Akhlak. Bacot. Kalau disebutin. Betul cuy. Karena Iya akhlak sih. juga bukan didapatkan dari pendidikan aja. Bener, gue setuju. Dari tongkrongan juga bisa. Ketika Betul. lu berteman sama orang-orang yang mungkin dia nggak, dalam artian dia pendidikannya ya biasa aja, tapi mereka punya akhlak yang lebih baik, itu nggak menutup kemungkinan lo bisa ngalahin orang yang berpendidikan juga dong. Bener, iya sih. Itu dong. Bener sih. Karena gue sendiri ya punya pengalaman. Iya. Jadi gue masih Tian nih, Indri. Gue masih Tian nongkrong gitu kan. Gue juga gak nganggap diri gue berpendidikan sih. Betul. Maksudnya ya Kita semua sama. Ya kita sama-sama. Maksudnya gue Nggak ada bedanya. ya pokoknya pada saat itu gue main lah ceritanya ya Iya, kan. betul. Gue main ke rumah temen gue, itu ada di Bojongkoneng. Waduh. Kalau ada yang teman-teman lo ada yang tahu tuh Bojongkoneng. Bojongkoneng tuh adanya di Sentul, tapi lebih tepatnya namanya Babakan Madang apa kalau nggak salah, gue lupa. Namanya lucu banget itu. Aduh, parah. Pokoknya kayak gitulah. Terus pada saat itu kita nongkrong. Kalau gue pribadi gue kayak punya prinsip gitu, Ndri. Iya. Gue punya prinsip bahwa gak tahu sampai kapan bahwa gue emang gak pengen kena alkohol. Oke. Tapi gue bukannya soalin ya. Iya. Karena gue juga soal agama belum terlalu benar, belum terlalu baik gitu. Tapi mencoba selalu menjadi lebih baik. Yes, maksud gue begitu. Tapi gue berprinsip bahwa gue gak pengen kena alkohol pada saat itu. Oke. Dan di tongkrongan itu tuh ceritanya temen gue ada yang beli minuman, men. Iya lalu. Dia beli, ternyata ya gue juga baru tahu pada saat itu ya, minum itu tuh diputer. Iya, dengan Bro. alih-alih menghormati. Yoi, muter bro, nih jadi agar nih, gitu-gitu lah ceritanya kan. Iya. Ngerti. Tapi gue bilang, bro sorry bro, gue enggak nih. Nah kalau itu apakah yang dimaksud gue kurang nongkrong dan jadinya gue kurang berpendidikan apa gimana? Oh nggak kayak gitu bro. Seharusnya mereka tuh ngormatin lo ketika Bro lagi. ketika lo nggak minum, ya lo nggak usah ditawarin juga ketika, dan lo juga bilang kan ke mereka gue nggak minum. Iya Seharusnya dia ngerti kalau dia ngerti nongkrong, dan mungkin berpengaruh ke pendidikannya dia juga. Dia jadi tahu ketika orang bilang enggak ya konotasi kayak gimana, ya enggak ya enggak. Iya sih. Bukan karena dia nggak ngormatin, bukan tanpa dia nggak minum terus nggak ngormatin. Oh enggak, itu salah. Belum tentu juga kayak gitu. Bener sih bro, gue Iyalah. setuju sih. Tapi balik lagi nih ya teman-teman, kalau lu ada case mungkin yang sama kayak gue, Iya betul. atau lu adalah di posisi nih anak nih tengil nih soalim, lu boleh kok share-share ke kita ceritanya ya gak? Iya betul. Boleh DM ke gua. Kalau gua ada di @glngdrn di Instagramnya. Lu Andri? Andri Sanali. @Andri Sanali. Di Tian juga bisa di @tian_usman. Nanti gua bakal ngedevelop Instagram untuk khusus Island Podcast juga kok. Betul. Lu bisa DM ke sana. Silakan. Tapi masalahnya suka jadi miskomunikasi, bro, soal beginian.
yang jadinya tuh kesannya kayak guanya kayak tadi, mungkin guanya so alim atau guanya belagu atau enggak sih cuy, kalau menurut gua suatu biasanya ya tongkrongan itu, kalau gue ngalamin sendiri nih ya dari pengalaman gua, seharusnya itu saling menghormati karena setiap orang itu punya prinsipnya berbeda-beda. Itu prinsip lu nggak mau minum. Iya sih. Itu seharusnya mereka nggak boleh otak-atik. Kalau dia nggak mau minum ya udah, emang dia itu prinsipnya dia, mungkin dia itu punya dulunya emang udah janji sama dirinya dia buat nggak minum. Iya benar. Kenapa? Emang ada yang salah? Lo orang jadi lebih baik kok lo salah? Nggak mungkin kan? Iya. Anjing lo bacot lo oke juga ya. Iyalah, ketika kayak gitu lo nggak boleh kayak gitu. Seharusnya lo yang ngaca, anjing kok gue masih kayak gini. Waduh. Dia bisa jadi lebih baik gitu. Seharusnya lo iri sama yang orang-orang kayak gitu cuy. Iya sih. Seharusnya. Tapi ya gue juga nggak menyarankan kalau lo yang memang biasanya nongkrong terus lo berubah malah jadi awkward di tongkrongan. Jangan juga sampai kayak gitu. Jangan juga sampai kayak gitu. Lo mungkin bertahap, yang biasanya 10 kali teguh jadi 9, 8, 7, 6 sampai endingnya lo sama sekali mungkin gak minum luas lagi. Luas santai, perlahan aja. Tapi lo harus tetap pikirin, yang namanya lebih baik itu harus pasti cuy. Perubahan itu pasti, nggak boleh enggak. Karena setiap orang hidup di dunia itu buat perubahan cuy. Iya betul. Anjing lo hari ini kenapa sih lo? Buset kan aja, ini kopi hitam. Parah. Gak ada obat, udah kopi hitam mah. Iya sih, bener sih. Tapi ngomong-ngomong soal kurang pendidikan, enggak, gua tuh nangkepnya kalimat kurang pendidikan itu sedikit tendensius ke apa ya? Ke orang-orang yang punya kesempatan bisa berpendidikan. Gue jadi sebenarnya sedikit kurang suka kata-kata secara general pun kalimat berpendidikan itu terlalu menyinggung menurut gue. Oke, masalah general ya? Iya general, makanya semuanya. Karena kalimat berpendidikan itu terlalu dipakai sama orang untuk membedakan status. Benar. Jadinya kalimat pendidikan ini konotasinya lebih sedikit negatif. Gue jadinya nggak sukanya gitu loh. Betul, emang itu padahal sebetulnya kan enggak. Tapi kan dengan orang yang berpikiran terbuka, biasanya berpikir pendidikan itu bukan dari segi pendidikan yang kuliah tinggi atau itu, bukan. Iya, itu jadinya ke strata gitu loh. Iya, gue tuh nggak suka. Nggak kayak gitu juga. Pendidikan tuh bisa lo dapetin dari mana aja cuy. Benar, itu gue setuju. Dari orang tua, dari tongkrongan. Iya. Ketika lo udah dapat itu dari tempat lain, lo bakal bisa ngalahin orang berpendidikan yang katanya stratanya beda. Sih mantap, bener sih. Itu yang dimaksud berpendidikan tuh kayak gitu. Karena kenapa kata lu dididik sama tongkrongan lu dengan cara yang benar, lu akan jadi orang benar cuy. Bener, iya benar, setuju gua. Lu akan jadi orang benar. Nggak mungkin lu jadi orang bego. Nggak mungkin. Karena dan buat teman-teman juga ya, yang namanya apa ya disebut, pokoknya tongkrongan lu itu buat gua pribadi, kalau gua punya prinsip gitu, tongkrongan lu tuh akan membentuk lu 70% lah diri lu akan jadi kayak gimana. Iya. Walaupun lo kuliah atau enggak kuliah, ngerti gak? Iya. Kadang-kadang orang yang lebih banyak nongkrong itu lebih banyak pengalaman, lebih banyak ilmu daripada orang yang kuliah loh. Karena mereka langsung bermain dengan kasus. Ya, itu. Dia langsung berhadapan dengan case. Iya, benar. Mereka tuh langsung berhadapan bukan teori dengan kasus. Aja. Iya, karena kan orang yang kuliah atau yang paham nih, bukannya gimana, yang lu udah sarjana berapa tingkat kayak ketika lu dapat teori, ketika lu dapetin case atau di real life-nya itu lu bakal kagok cuy. Gak mungkin. Iya benar. Gak mungkin gak. Lu pasti butuh orang yang berpengalaman. Iya di bidang itu benar. Walaupun ya kita juga tidak mendiskreditkan orang yang sarjana atau kita mendiskreditkan orang yang SMA atau segala macam, enggak, ini general. Tidak. Ini bicara general. Tentang pendidikan general. Karena pendidikan itu arti katanya luas juga. Luas iya, bukan masalah kuliah sekolah, bukan. Sekali lagi bukan. Jadi jangan berpikiran kita lagi menghujat ABCD ya. Aduh, itu jauh banget. Iya, itu enggak ada di pikiran kita. Iya, pokoknya kita saat ini lagi berpikir untuk bagaimana caranya open minded ya, gak? Ya betul lah, itu harus cuy. Iya benar. Karena kalau lo berpikiran sempit itu bahkan menjerumus ke hal negatif, udah pasti. Udah pasti kalau lu open minded, enggak perlu open minded terlalu jauh mungkin ya, sedikit terbuka saja. Lu bakal mandang itu dari beberapa sisi. Iya benar-benar dari beberapa sudut pandang, point of view. Betul. Jadi lu nggak bisa mikir anjing dari sini aja, enggak kayak gitu. Karena ada sisi positifnya, yang lu ambil tuh sisi positifnya cuy. Iya, bahaya. Jack mah pernah bilang kan,
kalau lo belum jadi apa-apa, omongan bagus lo aja Dianggap disebutnya kentut. Iya. Tapi omongan kentut lo kalau lo udah jadi orang, itu dianggapnya bukan kentut. Itu akan jadi poin. Nah, maksud kalau gue pribadi nih Andri ya, maksud gue ketika lo ada di tongkrongan A, B, C, D, E, F, G, apapun itu yang konotasinya kentut, gimana caranya lo harus rubah itu jadi sebuah pengalaman. Iya, jelas. Sebuah pelajaran lo, ya gak sih? Iya, berproses cuy. Iya. Jadi itu apa ya? Salah satu bata di pondasi lo, di pondasi hidup lo gitu loh. Iya benar. Udah jelas pasti ketika lo di tongkrongan atau dimanapun lo berada, lo tunjukin kalau lo tuh ya walaupun gua nggak ini, gua nggak itu, atau kuliah atau nggak ini, tapi lo tuh tunjukin dengan cara lo berperilaku. Betul. Karena itu tuh akan menilai ketika lo berperilaku, walaupun lo maaf nih, gue bukannya gimana. Kita kan nggak tahu, gue juga punya teman yang lulusan cuma SD SMP. Iya. Tapi ketika gue ngobrol sama dia tuh kayak orang sarjana. Iya bener, kadang gue juga nemuin orang kayak gitu. Lebih better dia obrolannya ketimbang orang yang maaf nih ya, yang sarjana 2, S3 lah, entah apalah itu. Iya. Tapi dia lebih berbobot ketika dia ngomongin, dia ya fokus omongannya dan nggak melebar, dan enggak yang paling terpenting itu enggak menjelek-jelekan orang. Dan enggak membawa ke sisi negatif ke lain-lain atau menghasut. Iya benar. Karena poin pentingnya itu, ketika lu berteman lu seharusnya lu mendapatkan hal yang lebih positif. Iya sih, jadi orang-orang yang mendapatkan pendidikan dari tongkrongan atau kehidupan itu biasanya dia akan lebih sedikit realistis. Iya. Bahkan benar-benar realistis sih. Iya, realistis. Lebih banyak menerima kenyataan kayak gimana. Iya. Problem solvingnya lebih bagus. Enggak lebih bagus, bener. Cuman lebih mengerti ranahnya kayak gimana. Benar. Lebih tahu materinya tuh semana. Yang susah didapetin tuh kayak gitu. Poin-poin apa aja yang harus dilakuin, apa yang gak harus dilakuin. Bener sih bro. Langkahnya ketika dia ada problem dengan perilaku yang kayak gini, dia tuh seharusnya berperilakunya kayak gimana. Dan itu cukup menunjukkan bahwa pertanyaan kayak lo berpendidikan atau enggak, tapi dengan perilaku lo nunjukin bahwa hal itu itu berpendidikan. Bener. Karena selama kenyataannya ya yang gua alamin, itu banyak orang yang udah sarjana atau gimana, mohon maaf nih ya, gua gimana bukannya gimana menjerumus ke arah sarjana atau gimana. Bukan masalah pendidikan, tetapi orang yang lebih tinggi itu suka nggak mikir kalau ngomong. Itu bakal berpengaruh. Pendidikan itu bakal ngaruh ke akhlak. Waduh, berat lagi. Iya sih. Jadinya malah kadang-kadang suka nge-underestimatein orang. Betul. Itu jadinya jelek juga, bro. Iya, itu hal negatif, cuy. Iya, itu harusnya tahu. Bener. Nggak boleh kayak gitu. Karena setiap orang tuh punya problemnya masing-masing. Punya ranahnya masing-masing, batasnya masing-masing. Kita nggak tahu problem dia di rumah kayak apa. Iya benar sih. Itu akan berpengaruh banget. Coba lu tanya baik-baik, lu masuknya dengan cara baik-baik. Lu dengan cara yang yang menurut gua yang pantas lah lu lakuin sebagai manusia, nggak perlu yang berpendidikan. Yang manusia tuh manusia gitu. Human tuh human. Anjay mabar. Iyalah, pada hakikatnya kita tuh harus memperlakukan kayak gitu, cuy. Human tuh human. Bener, anjay mabar. Bener sih. Iyalah. Bener tuh, teman-teman buat yang sekarang lagi dengerin omongan kita. Lu anggap aja ini omongan dari abang-abangan ke adek lah ya gak? Gimana apa ya? Gue juga sedikit speechless sih sama pembahasan ini. Kenapa? Karena ya memang the truth is yang terjadi sekarang tuh kayak gitu sih. Betul. Orang kebanyakan nongkrong disebutnya salah. Orang nggak nongkrong salah. Orang nggak nongkrong juga salah. Terlalu belajar jadinya lu nggak punya relasi. Betul. Terlalu nongkrong nilai lu jelek di kampus. Iya. Jadi kayak maju kena mundur kena. Sebenarnya keputusannya itu ada di diri lu masing-masing sih ya bro. Benar. Ada keputusannya ada di teman-teman semua. Ini adalah otak kita aja. Betul. Kita menanggapinya soal pendidikan ataupun dunia pertongkrongan tuh kayak gini. Dan persepsi gitu. sih yang penting. Iya benar, persepsi sih. Dan biasanya tuh orang yang sering nongkrong, sering ini, itu yang gue alamin ya, itu biasanya susah dikritik. Ada beberapa yang suka dikritik, susah banget dikritik ketika dia beranggapan gue tuh anak tongkrongan banget bro. Lu gak perlu kritik gue tentang pertemanan soal kayak gini. Padahal belum tentu.
pertemanan mereka tuh murni karena mereka benar-benar berteman, belum tentu. Parah. Iya. Parah. Terkadang mereka tuh berteman karena hal-hal negatif. Contoh ya, teman mabuk. Padahal dia nggak tahu tuh dalam-dalamannya kayak gimana. Iya, jadi ketemu sekedar ngokip gini. Anjing, parah. Iya, ya era sekarang mah gak usah heran ya kan. Parah. Era ya elah, kenakalan remaja. Ibaratnya kayak gitu ya kan. Iya sih, bener sih. Kayak di mana lu, Bro? Iya udah, sekui lah. Iya sih. Ya, gimana ya? Ya kita bukan menghadapi ya, lebih ke mawas diri juga bahasanya terlalu berat. Cuman kayak lu harus tahu lu bisa memposisikan diri lu di tongkrongan seperti apa. Iya, dan kapasitas sih. Kapasitas sih benar. Kapabilitas ya. Iya betul. Kemampuan lu kemana. Ya kalau memang itu membawa tongkrongannya membawa ke hal lu negatif ya. Kalau bisa tuh dikurang-kurangin lah. Atau bisa lu carilah yang dari sisi positifnya, jangan pernah ngikutin hal negatifnya. Betul. Even apapun itu yang di mata lu atau di mata teman-teman saat ini itu adalah negatif, kalau bisa lu ubah atau turn ke hal yang lebih positif. Betul. Even itu negatif ya. Karena kita temenan pasti pengen banget ya, namanya satu tongkrongan itu larinya semua ke hal positif. Lu pengen kan lihat teman lu bahagia, lu pengen kan lihat teman lu sukses. Nggak mungkin lu nggak pengen kayak gitu. Iya benar. Tapi hati-hati lu ngomong begitu lu. Kadang-kadang ada juga. Tapi nggak usah deh. Iya. Iya benar sih, harusnya kayak gitu. Ketika lu dalam satu tongkrongan atau satu grup WA atau apapun, kalian tuh harusnya saling support ya, bro. Betul. Support itu penting, cuy. Jadilah di dalam satu tongkrongan itu support system. Betul. Support system itu bakal nunjukin siapa satu tongkrongan lu, diri lu siapa. Iya. Status lu kayak gimana. Betul. Dan nggak ada perbedaan. Iyalah, justru tongkrongan itu seharusnya menghapuskan perbedaan. Iya betul banget nih, ngomong-ngomong, aduh parah banget nih gara-gara kopi hitam nih anjing. Berat nih anjing. Parah kopi hitam nih anjing, coba boleh dilukit-lukit dulu kan nih kopi hitam nih ya. Mantap, jangan didiamin dulu, rakap dulu rakap. Iya selalu aja anjay, santai. Terus juga kalau menurut gua di era zaman sekarang tuh, apa tuh? Pendidikan. Terkadang banyak yang ini dari pengalaman pribadi gue ya. Kenapa pertanyaan gue sampai sekarang nih gue selalu bingung sama orang, maaf nih, orang yang berada atau yang punya materi lebih lah. Iya. Dia itu selalu nyain kayak pendidikan mereka. Itu yang gue sering alamin. Bukan gue sering alamin, dari pengalaman gue. Oke, mantap. Itu kalau menurut gue nih, dia udah orang tuanya udah susah-susah nih. Kayak gue lah, contoh gue udah dikuliahin atau digimanain, gue udah bersyukur banget. Tapi mereka dikuliahin di tempat yang bagus. Bener. Kadang-kadang kebalik ya. Iya. Kebalik tuh bener tuh. Iya, tapi mereka, aduh. Ngapa lu anjing? Sedih kalau ceritain. Parah. Ya jadi kesimpulannya yang bisa kita petik dari sini, sebenarnya tongkrongan itu nggak selalu menjadi hal yang buruk buat lo. Oh ya betul lah, jelas. Ya, itu bisa jadi lu pribadi yang lebih baik. Betul. Tepat di circle lo. Iya. Bener. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi nongkrong mungkin dengerin kita, ya kan lagi nongkrong, lagi nyantai. Bener banget lu bahas ini sama teman-teman lu biar lu tahu ke depannya kita akan kayak gimana. Iya, benar. Prepare lu kayak gimana ke teman-teman lu, dan aja lu sama-sama punya link buat gapai impian lu. Kenapa lu gak coba tukar? Ya iya kan? Benar. Jadi gimana caranya merubah itu jadi support system lu ya? Betul. Oke, teman-teman, hari ini pembahasannya terlalu dalam ya, karena kita ditemenin juga sama Sipfire sih. Coba lu cari aja kopi Sipfire, namanya itu baru. Keras cuy. Parah. Jadi kita kayak begini, tapi kita lagi tag kayak gini juga. Ini gue sama si Andri ada nih jaraknya 1,5 meter. Ya jelas dong. Kita nggak boleh deketan dulu nih. Selama pandemi ini kita nggak boleh deketan. Patuhi protokol kesehatan cuy. Betul. Karena ya jangan sampai juga kita nggak bisa bikin lebih baik malah bikin jadi lebih buruk. Betul. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus tetap patuhi. Bener. Seperti apa? Betul. Karena yang bisa ngejaga kita ya diri kita sendiri. Betul. Nah itu yang terpenting teman-teman. Itu yang terpenting. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, betul, menjaga jarak, betul, dan mencuci tangan. Sesering mungkin ya. Betul. Lu ulang-ulang aja.
Iya. Karena saat ini juga, nanti juga gue ada pembahasan nih. Iya. Mungkin teman-teman nanti gue akan bahasnya sama Tian nih. Betul. Soal corona yang katanya ada varian baru. Betul. Mungkin nanti gue akan bahas sama si Rumornya Tian. seperti itu. Rumornya kayak gitu. Ya gak, tetap pokoknya jaga-jaga kesehatan ya kan. Iyalah. Gimana imun tubuh Tidur lu yang jangan cukup, sampai. Iya istirahat benar. yang cukup, guys. Makanan jangan lupa. Yoi. Pas sehat 5 sempurna, guys. Waduh, parah. Susu jangan lupa diminum. Betul, dan jangan sebenarnya kalau soal ini kan sekarang lagi masa-masanya liburan nih. Betul, hindari kerumunan. Betul, tapi lu kalau mau liburan juga boleh. Boleh. Nggak salah dong. Nggak salah, tapi Tetap protokol kesehatan. Hindari dulu berkerumun. Kalau lu yang pada punya hand sanitizer lu bawa jangan lupa silahkan. bawa, pasti harus dibawa. Yoi. Itu alat tempur kita saat Betul, ini selama pandemi. masker jangan lupa lu bawa sedikit lebih banyak ya kan. Betul, persiapan. Untuk ganti-ganti. Iya, jangan sampai bawa masker dari pergi sampai pulang, cuy. Satu aja nggak bisa. Jangan juga gitu, begitu. Cuy. Ya kita saat ini posisinya kita nggak bisa ngomong apa-apa, tapi please lu jaga diri lu deh. Betul. Yang penting jangan sampai ngerugiin diri lu, apalagi ngerugiin orang lain. Karena kita pun harus ngejaga diri kita, coy. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah denger tema kita hari ini. Gua Gilang Adrian. Gua Risan Ali. Kami dari Island Podcast. Bye-bye. Ciao. Dadah.